Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada saat ini saya bersama saudara namanya Nur Alam. Nur Alam ya. Udah menikah apa belum? Belum. Wah, masih jomblo ya. Jadi panggilannya Nur ya. Puji Tuhan. Dia dari Bani Kedar. Boleh percaya Yesus, ada kesaksian-kesaksian yang ajaib. Karena nggak mudah ya. Ini dari Betawi, asalnya Betawi, suku Betawi ya. Bisa percaya Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti ada satu pengalaman ilahi yang dia alami ya. Karena kita kekristenan bukan agama sebetulnya, tetapi bagaimana Sang Pencipta bertemu dengan ciptaannya, yaitu kita ya, untuk diselamatkan, dimenangkan. Silahkan Pak Nur aja ya untuk memberikan kesaksiannya. Shalom, perkenalkan nama saya Nur Alam. Saya latar belakang dari Muslim, dari suku Betawi. Usia saat ini saya 24 tahun. Dan saya di sini juga terima kasih dengan Ibu dan jemaat yang lain sudah bisa bersaksi di tempat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Sebelumnya saya ingin menceritakan kalau saya ini sebelumnya kenapa saya ini bisa percaya Tuhan Yesus, dan dari kalangan keluarga saya itu dibilang sih bisa nggak mungkin karena saya orang Betawi, keras juga, termasuk keras. Nah, waktu pendidikan kan saya waktu memang anak yang nakal juga, Bu. Saya dari SD saya belajar di TPA, saya belajar juga di sekolah-sekolah dasar Negeri Islaman, saya belajar di sana. Nah, singkat cerita tuh ketika itu saya sudah lulus sekolah, saya kuliah itu udah mengalami kenakalan. Saya mengalami kenakalan yang cukup luar biasa. Dan ketika itu saya pulang ke rumah dalam keadaan tidak sadar diri. Loh, kenapa? Karena kan saya dulu kehidupan saya kelam, Bu. Mabok? Iya, saya suka nongkrong di bar, di diskotik saya dulu. Pulang dalam keadaan tidak sadar. Mabuk saya waktu itu. Teler. Teler. Iya. Saya pulang, saya nggak berani ikut masuk ke dalam rumah. Tapi dimarahin orang tua. Dimarahin orang tua juga. Saya tidur aja depan pintu rumah saya. Saya tidur, pagi-pagi saya bangun, abang saya bangun saya. Abang saya, lu mau jadi apaan sih hidup, kata dia gitu kan. Nah, dia bilang disekolahin bukannya bener, malah makin kacau, kata dia. Diajarin ngaji dari kecil, bukannya terusin biar tambah pintar. Sekarang lu perbaiki diri lagi untuk ya biar keluarga nggak enak tuh, biar nggak kerja, terus sekolah kuliah juga udah males-malesan kayak gini. Nah, disitu saya merenung kan, saya mencoba memperbaiki diri saya lagi. Disitu saya coba memperbaiki diri saya coba sholat 5 waktu lagi, saya coba membaca Al-Quran lagi. Nah, disitu kan saya memang mengerti semua ayat Al-Quran itu, Bu. Cuman waktu saya dari kecil ngaji itu saya tidak pernah peka dengan arti-artinya. Karena kan di keyakinan saya sebelumnya itu saya belajar tuh Arabnya itu kan udah suatu poin, itu dapat pahala. Jadi cuma bahasa Arabnya aja. Arabnya artinya nggak pernah saya baca. Artinya nggak pernah dibaca, dihafal lah ya. Iya, saya lebih sering membaca Arabnya aja. Dan ketika saya membaca banyak sekali saya menemukan ayat-ayat ini, dan saya membaca artinya. Ini maksudnya ayat-ayat ini apa? Seperti di surat Maryam 33 itu menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus, Bu. Kan di keyakinan saya ini nggak percaya kalau Isa Al-Masih itu mati di salib. Tapi ada ayatnya berbunyi wassalamu ala yauma walitu wa amutu wa ubasuhaya. Di situ berkata, dan keselamatan dilimpahkan padaku pada hari aku lahir, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini Isa Al-Masih ya. Pada saat lahir, mati dan bangkit. Nah, di sini saya keder, Bu, waktu itu. Ini maksudnya meninggal diapain? Iya, itu saya diapain Isa Al-Masihnya ya? Iya, meninggal diapain lagi ya. Iya. Dan ketika itu saya juga membaca bahwa benar Isa itu jalan keselamatan. Ada surat Az-Zukhruf 63 ayat 61 itu. Di situ berbunyi ya kan, wa innahu la ilmu lisaati falatam taruna biha wa tabiuni azza siratul mustaqim. Di situ berkata bilang gini, janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus, wa tabiuni azza siratul mustaqim. Nah, di sini saya semakin terbayang-bayang, Bu. Ini saya maksudnya apa nih ayat ini kan? Dan nggak sengaja suatu ketika saya nonton tayangan YouTube di YouTube saya lagi tahun berapa tuh?
tahun kemarin. Tahun Tahun baru 2019 ya. 2019. Nah, saya nonton YouTube, saya kesaksian hamba Tuhan. Saya lihat namanya Bunda Sarah Ibrahim, istri Pak Saifuddin. Saya melihat kesaksiannya, saya dengerin sampai selesai kesaksian itu, dan saya bilang, ini kesaksian bener nggak sih orang Islam masuk Kristen? Nah, saya tanya lagi sama teman saya, waktu saya berdua sama teman saya bilang, ini tonton aja. Kalau teman saya bilang gini, jangan sering nonton kayak gini, ntar malah kasut. Nah, akhirnya saya tunjukkan ayat-ayat Al-Quran. Ya dulu kita ngaji bareng, saya bilang. Jadi saya bilang gitu, Bu. Iya, ini ayat-ayat ini maksudnya apa ya? Ini gak usah kamu deh, ikutin yang ada aja, katanya. Enggak, bukan ikutin yang ada, saya bilang gitu. Dan Isa itu terkemuka di bumi itu ada juga suratnya, saya bilang gitu kan. Saya bilang, ini arti surat ini apa? Saya bilang di surat Al-Imran itu. Jadi coba ayatnya mana? Atau misalnya ini saya bilang, yang diskolaki al-malaikatu ismuhu al-masihu Isa bin Maryamu wajihan fit dunia wal akhir. Kan wajihan fit dunia wal akhir itu kan artinya kan terkemuka di bumi ini dan akhirat itu surga. Berarti Isa ini nggak punya dosa sama sekali, Bu. Dia itu terkemuka di bumi ini dan di surga. Nah, setelah saya semakin mengkorek-korek, nah akhirnya saya penasaran dengan kepastian-kepastian Isa al-Masih. Nah, di situ saya mencoba memutuskan untuk mencari tahu Alkitab, Bible. Nah, saya waktu itu minta uang sama abang saya alasan untuk beli Alkitab. Saya minta uang 300.000. Saya beli Alkitab di Pondok Indah Mall waktu itu saya beli. Setelah saya beli, nggak sengaja aja, saya kan ada talinya tuh yang kayak Al-Quran tuh, yang hitam itu tuh, yang hitam merah. Saya ngasal buka aja, keluar di Injil Yohanes semua itu. Nah, saya baca-baca dari situ, Bu. Saya baca-baca, saya menemukan juga. Iya, temu di Injil Yohanes 14 ayat 6 itu, akulah jalan keselamatan dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Di sini saya makin keder, maksudnya ayat ini apa artinya? Tidak ada keselamatan, tidak ada orang sampai ke surga kalau tidak melalui Isa al-Masih, Yesus Kristus itu. Nah, akhirnya saya coba mencari tahu nomor telepon hamba Tuhan itu yang di YouTube. Saya cari di media sosial saya kan, di Facebook dan di Instagram. Muncul banyak, cuman saya chatting itu nggak pernah direspon. Nah, sekitar beberapa bulan dia merespon. Dia kasih nomor ke saya. Saya coba contacting beliau. Saya bilang, Bu, saya awal basa-basi aja, Bu. Saya nggak bilang saya ini, saya bilang, Bu, ini saya anak Natal, Bu. Saya bilang gitu. Saya kalau mau tobat nih, tobatnya seperti apa ya, Bu? Iya, saya bilang gitu kan. Nggak direspon. So, akhirnya saya memutuskan, Bu, saya punya Alkitab nih, Bu. Saya bilang gitu. Ini kok saya menemukan ayat-ayat ini banyak banget, Bu, ya. Saya bilang gitu. Ini artinya apa, Bu? Kata anak-anak beliau, udah nanti ada salah satu hamba Tuhan yang menemui kamu. Nah, saya dikasih nomornya pada hamba Tuhan itu, saya dikasih nomornya. Nah, saya coba kontak tuh hamba Tuhan tersebut, itu tidak direspon juga. Nah, kira singkat cerita sekitar 1 bulan baru saya direspon. Saya bilang, iya deh, kenapa? Ini saya dari referensi dari Bunda Sarah, saya bilang gitu. Saya mau coba atur waktu ketemu sama Bapak nih. Harus ketemu ya, karena biar paham. Iya. Nah, kebetulan beliau itu dari matan Islam juga, dari lulusan pondok pesantren. Beliau ini lebih paham Al-Quran dibanding saya. Karena kalau saya kan tingkat mengaji saya, memang saya selesai mengaji. Cuma saya bukan di kalangan pesantren, kalangan TPA biasa aja. Nah, saya makin penasaran, beliau ini dari pondok pesantren masalahnya. Ketemulah saya di suatu mall di Blok M. Setelah ketemu, saya berbincang-bincang, beliau menjelaskan tentang Al-Quran. Saya membawa Alkitab, saya tanya, Pak, maksud ini apa Pak? Saya bilang gitu ya, Pak, arti-arti ayat Alkitab ini. Dan di Alkitab ini juga tercatat juga, Pak, di dalam Matius. Saya bilang gitu, Pak, jika orang mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia, Tuhan akan mengakuinya di surga. Jika orang menyangkal Tuhan Yesus di depan semua orang, Tuhan akan menyangkalnya juga. Dalam arti tidak akan masuk surga. Bu, ayat itu ada di Alkitab itu sendiri. Nah, saya tanya, dijelaskan sama beliau. Beliau waktu itu berdua dengan seorang temannya cewek. Dia sekarang sih sebagai ibu rohani saya. Dia membantu saya banget, membimbing saya tentang Tuhan. Nah, singkat cerita tuh saya dijelasin sama beliau kan. Dan di situ saya mulai mempelajari Alkitab. Saya belajar. Nah, saya diajak ke gereja. Baru pertama kali saya masuk gereja tuh, saya didoain sama almarhum Bapak Junaidi
salat, bisa didoain. Iya. Dan sama Bapak Saiful Ibrahim. Nah, ketika saya didoain itu, saya merasakan hal yang berbeda, Bu. Dulu kalau di keadaan saya itu, guru ngaji saya cuma bilang, udah kamu sholat, nanti setelah selesai sholat ada tenang pikiran. Nah, pas ketika saya didoain sama almarhum Bapak Junedi Salat dan Pak Saiful Ibrahim, saya didoain, banyak orang tumpang tangan sama saya, cuma merem aja. Saya nggak tahu doanya baca apa, panjang banget dia ngomongnya. Nah, terus di akhir doa itu ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mulai hati saya tenang banget, Bu. Terus sekitar satu minggu, Bu, saya ngerasain, Bu, itu tenang, kayak nggak takut apa-apaan. Saya sukacita, damai sejahtera di iya, hati. posisi waktu itu saya menganggur, gak kerja. Terus saya kayak nggak takut dengan hidup yang ada di dunia ini, nggak takut kayak nggak dapet kerja, nggak takut segala macam. Saya khawatir, mungkin bimbang. Iya, masa depan lah ya. Nggak ada rasa takut saya soal itu. Nah, terus dapat mimpi apa penglihatan apa nih? Nah, itu ini singkat cerita ketika saya habis selesai diusir dan segala macam. Oh, karena ketahuan keluarga. Sempat ketahuan saya. Ketahuan. Tapi sudah sempat baptis belum? Sudah, itu sebelum dibaptis malah. Oh, sebelum dibaptis udah ketahuan. Mau percaya Isa Al-Masih. Iya, saya lagi belajar, Bu, posisinya, Bu. Saya lagi belajar di proposal baptis dan buku-buku tentang kekristenan. Nah, itu ketahuan semua, dilemparin saya sama abang saya. Oh, sama abangnya. Katanya apaan? Emang gila ya, dibilang. Saya bilang, makin gede paling pinter makin ngawur, saya bilang gitu. Saya diem aja, saya bilang, bang, saya nggak ngawur, saya bilang. Saya mencari kepastian keselamatan hidup sampai ke surga, saya bilang. Karena dalam Islam itu sampai ke surga lama banget, saya bilang. Jangan bodoh ya. 8 kali, Bu, prosesnya, Bu. Iya, saya dari awal mati itu nggak kemana-mana, di dalam kubur dulu. Setelah kubur dibangkitkan lagi kepada masyarakat, berjalan lagi kita berjalan tuh sekitar selamanya kita hidup di dunia ini, baru kita sampai ke jembatan Shiratal Mustaqim. Oh, saya baru tahu ya. Kalau muslim itu perjalanan ke surganya sampai 8 kali. Itu iya, pun masih nggak jamin, itu pun nggak jamin, mudah-mudahan. Nggak jamin ketika Insyaallah. Iya, ketika kita jalan udah tingkat ke-7, udah mau sampai kita meleset nggak masuk surga, nggak jadi itu. Makanya susah banget ya. Susah banget. Surga ya. Nah, ketika saya di sini di ayat Alkitab ini menjanjikan tentang surga, makanya pas kata saya diusir itu, abang saya jelasin, malah saya makin ngamuk abang saya sama saya. Malah dia bilang, ya udah gila nih, gitu. Jangan-jangan ketemu pendeta yang di jalanan ya. Nah, yang beliau maksud itu penginjil. Dulu dia sempat pernah ketemu penginjil, nggak dihiraukan sama dia. Soalnya dia bilang gini, soalnya dulu gue pernah ketemu nih pendeta di jalanan tadi, dia ngomong tentang agamanya, nggak gue dengerin tuh kata dia gitu. Jangan-jangan lu ketemu dia nih, saya bilang gitu kan, Bu. Dia bilang saya nggak ketemu orang kayak gitu, justru saya nyari orang seperti itu. Ya. Saya bilang, dulu tadinya awalnya saya mau ke gereja, Bu, cuma saya takut. Saya ke gereja bawa Alkitab, nanti orang satu gereja bisa kabur dengan saya, karena saya dari Islam bawa Alkitab, ya kan saya mikirnya gitu. Nah, akhirnya ketemulah dengan mentor saya itu, dengan pembantuan tersebut itu. Nah, setelah itu singkat cerita saya belajar, semakin belajar saya ibadah, ya kan, salah satu gereja. Nah, ketika saya mau dibaptis itu, saya ada doa pelepasan waktu itu. Nah, ketika doa pelepasan itu, Bu, saya didoain, pendeta saya tumpang tangan di atas kepala saya. Terus saya nggak tahu, tuh saya jatuh pingsan sekitar 20 menit. Saya juga nggak ngerasain, orang tahu saya ikut doa aja kan. Dia tumpang tangan, saya jatuh. Nah, saya jatuh itu saya nggak ada di dalam gereja itu, Bu. Roh saya itu nggak ada di dalam gereja itu. Saya ada di suatu taman, saya pas ke saya melek itu saya ada di suatu taman, bukan di dalam gereja itu. Di bawah. Saya melihat taman indah, rumah istana di sana. Saya pegang rumput-rumputnya beda seperti di sini. Rumah temboknya emas. Merinding nih saya jadinya. Saya juga semakin serius. Iya, saya diajak jalan, Bu, ke suatu taman itu. Luasnya seluas dunia ini, taman itu. Rumah, biarpun rumah kecil di sana, cuma temboknya emas semua. Sungai, air bersih-bersih, di pinggir jalan ada sungai. Itu air bersih, nggak kayak di dunia kan ada kotor-kotor. Ya? Ini nggak ada kotor sama sekali. Nah, sekitar 20 menit saya sudah diajak muter-muter. Saya terbangun. Saya bangun, mulai ada di gereja itu lagi. Saya bingung gitu. Selesai doain, saya makan kan sama bapak rohani saya dan ibu rohani saya. Tadi kemana ya saya gitu? Iya, tadi saya bingung dulu. Selagi mana saya bingung. Akhirnya saya nanya, Pak, nanti kalau saya mati saya ke sono ya? Ke sono mana, kata bapak rohani saya. Saya nanya, kan tadi di gereja lagi doain. Iya, tadi kan saya jatuh. Itu saya ada di suatu taman. Akhirnya dijelasin.
nanti kalau kamu percaya sama Tuhan sampai kamu mati, itu tempat kamu di sana, nggak kemana-mana lagi kamu. Berarti puji Tuhannya nih, alam rohnya udah di bawah. Ya, jadi saya makin percaya dari awal saya mencari-cari kepastian sampai ditunjukin secara langsung Bu, saya tempat saya nanti kalau saya mati saya di sana. Dan itu pun juga jadi nggak jadi takutan saya Bu tentang dunia ini Bu. Saya mau nggak kerja mau saya kerja nggak khawatir karena kehidupan pasti saya udah saya tahu ada di surga sana. Dan puji Tuhan sih saya sekarang udah bekerja. Tuh aja itu. Iya. Iya, saya sudah bekerja juga. Nah, setelah itu ya udah saya semakin belajar tentang firman Tuhan. Saya semakin belajar juga. Dan udah yang saya harapkan itu ya saya biar lebih dekat lagi aja sama Tuhan. Iya, puji Tuhan ya. Ini pengalamannya supranaturalnya luar biasa di alam ya. Itu kuat, itu nanti akan membawa kamu sampai ke surga itu. Jadi berbagai masalah penderitaan di bumi ini tidak menggoyahkan iman. Saya aja yang Kristen dari kecil dan Kristen aja belum pernah punya pengalaman kayak saya sempat gini, saya sekedar sharing aja Bu. Dulu ada teman Kristen dia bilang gini di kantor, dia kan tahu saya bertadir. Nah, dia tahu. Nah, saya cerita aja. Kata dia, saya iri sama kamu, dia bilang gitu. Saya dari lahir Kristennya nggak pernah ngeliat kayak kamu gitu. Saya juga iri sama kamu, saya bilang gitu. Irinya kenapa? Anda dari lahir sudah digariskan keselamatan, tinggal kamu jaga doang keselamatan itu. Enggak kayak saya diusir-usir orang, saya bilang, saya kata-katain orang gila, saya bilang gitu. Katanya ya juga sih, dia bilang gitu kan Bu. Ya saya dikatain orang gila, saya dibilang sama teman saya udah sinting, saya udah gila. Apalagi yang sampai ada yang mau disiksa dibunuh ya. Iya. Makanya ya puji Tuhan lah, alam udah mengalami langit terbuka, masuk surga rohnya itu. Iya, pokoknya saya pernah dibawa ke neraka juga belum Mbak? Baru surga? Iya, jangan itu si Pak Kosin udah bawa ke neraka kan, itu lihat papahnya tapi di neraka ya, karena belum percaya Yesus. Ya puji Tuhan saudara, inilah kesaksian alam sungguh luar biasa ya. Saya percaya akan ada banyak lagi Bani Kedar dan Rayot, anak muslimah akan dilawat Tuhan. Kita punya belas kasihan aja ya, supaya mereka diselamatkan. Amin. Saya juga dari kecil tuh, dari SD, SMP, SMA, saya sekolah di negeri. Jadi teman saya semua muslim, kecuali saya doang udah Cina, Kristen lagi kan, udah Tionghoa, Kristen. Nah itu, jadi saya punya satu kerinduan, banyak teman-teman saya ya yang muslim itu boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya Isa Al-Masih itu bukan hanya sekedar nabi, dia juga Tuhan ya dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan, saya percaya, saya berdoa terus ya untuk alam supaya dia memenangkan kaum keluarganya. Satu orang percaya selamat, seluruh isi keluarga diselamatkan, itu janji Tuhan. Dan saya percaya juga ini generasi akhir ya, dimana di anak muda ini akan dipakai Tuhan lebih supranatural lagi. Saya percaya, saya juga pernah mengalami supranatural, audible dan suara Tuhan, tapi saya juga percaya ada banyak supranatural Tuhan di depan kita ini akan dibukakan lebih dahsyat ya. Jadi kita jangan kalah nih yang udah Kristen lama nih, dari bayi udah Kristen tapi belum pernah mengalami Tuhan ya, belum mendekat sama Tuhan. Ayo jangan yang terdahulu jadi terkemudian. Ini yang terkemudian aja udah lari di depan, terdahulu nih ya. Jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Iya. Walaupun rintangannya maaf ya. Saya juga ada di kantor, dia sampai sempat mualaf. Karena saya sering saya mentoring juga. Ya karena masalah ini Bu, masalah percintaan Bu. Itu jangan sampai ada kayak gitu sebenarnya kalau memang ada. Mungkin dia ini sharing aja sih dia. Iya, sharing. Saya sering mentoring dia juga, saya bilang, kalau lu murtad sih Bang, kamu tahu nggak firman Tuhan? Dia ternyata dari kecil itu dia nggak ini Bu, nggak membaca firman. Mungkin ya bisa sih berbicara wajar dia bisa kayak gitu, dia sampai nyebrang begitu karena dia nggak pernah tahu firman Tuhan. Dia jadi kayak pacarnya, jadi dia mau sampai nyebrang gitu. Dan karena itu dia sudah meninggalkan Tuhan, udah tuh nggak akan diampuni Bu, kekal abadi itu. Iya betul ya saudara. Jadi yang udah percaya Tuhan Yesus jangan sampai meninggalkan imannya kepada Tuhan hanya karena pacar, jodoh ya, segala macam harta atau kekayaan, tapi terus pegang Tuhan Yesus dan kita lebih mengenal Tuhan dan
Bapa di surga, hamba berdoa untuk anakmu Alam Tuhan, di mana dia pernah dilawat oleh Tuhan, dia mencari Tuhan dan Engkau ditemukan oleh dia Tuhan, dan dia juga telah mengalami alam supranatural Tuhan terbuka pada waktu sebelum dia dibaptis. Dia boleh dibawa ke surga Tuhan. Oh, sungguh indah di sana, dia boleh melihat suasana di sana Tuhan, dan itulah satu tujuan hidup baginya dan bagi semua yang percaya Tuhan Yesus, yaitu surga yang kekal, yang nyata, real. Karena tubuh roh kita ini akan meninggalkan tubuh jasmani, dan manusia roh kita ini akan sampai ke surga hanya melalui satu jalan, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus Kristus yang sebagai juru selamat pribadi bagi semua yang berdosa datang. Maka ada pengampunan melalui darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba berdoa untuk alam ini menjadi generasi akhir di akhir zaman ini yang terus menuntaskan apa yang menjadi rencana Tuhan, yaitu banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan. Ada belas kasihan Tuhan yang turun di hati alam, sehingga dia rindu semua isi keluarga diselamatkan dan dimenangkan. Dan juga semua teman-teman yang dia kenal, dia doakan, dia perangi semua roh-roh agamawi supaya dibukakan, sehingga terlepas mereka melihat jalan kebenaran dan hidup hanya melalui Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, biar kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Haleluya.